Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah memberikan kita pedoman di muka bumi ini dan memberikan kita petunjuk di muka bumi ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mata kuliah saya, yaitu Literasi Teknologi Dasar. Dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Andes Haji Aris Munandar MPD dan Andi Wahid SPD MPD. Baik, langsung saja. ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. ICT sebagai alat bantu pembelajaran artinya bahwa pembelajaran saat ini lebih mudah dengan bantuan ICT untuk menghadirkan dunia di kelas dan dapat disajikan kepada seluruh siswa melalui peralatan ICT seperti multimedia. ICT sebagai alat bantu manajemen, fungsi-fungsi tersebut dapat dibantu dengan pemanfaatan ICT, misalnya melalui program aplikasi pengolah kata, dapat membuat dokumen-dokumen perencanaan sekolah. SIM atau Sistem Informasi Manajemen Sekolah dapat dibuat sekolah sebagai sumber informasi untuk mempermudah akses informasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi ICT sekolah? Yang kedua, bagaimana ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah? Yang ketiga, apa manfaat ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah? Yang keempat, apa dampak ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah? Manfaat ICT. Memanfaatkan ICT sebagai alat bantu manajemen pendidikan, maka perlu diupayakan beberapa hal. Di antaranya, satuan pendidikan harus memiliki jaringan yang memadai. Kedua, warga sekolah perlu komitmen memahami akses informasi dan komunikasi. Yang ketiga, sarana dan prasarana di semua link manajemen harus memadai. ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. ICT atau Information and Communication Technology atau yang lebih dikenal dengan TIC, Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah berbagai aspek yang melibatkan teknologi, rekayasa dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian dan prosesan informasi serta penggunanya, hubungan komputer dengan manusia, dan hal yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek perpaduan yang tidak terpisahkan, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memprosesan dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya. Komponen teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi. Yang pertama, teknologi. Segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data informasi dari sumber asalnya, contohnya barcode, scanner, dan keyboard. Yang kedua, stroke teknologi. Segala perangkat yang digunakan untuk menyimpan data, contohnya tape, hard disk, flash disk, disket. Yang ketiga, output teknologi. Semua perangkat yang digunakan untuk menyajikan informasi, baik itu berupa soft copy maupun hard copy atau tercetak, contohnya monitor dan printer. Yang keempat, telekomunikasi teknologi. Teknologi
yang memungkinkan hubungan jarak jauh, contohnya internet. Yang kelima, software teknologi, sekumpulan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan seperangkat keras komputer, contohnya Microsoft Office, Word untuk mengulang kata. Keenam, processing mechanism, komponen yang berfungsi untuk mengingat data program berupa komponen memori dan program berupa komponen atau yang lebih dikenal dengan CPU. Masih membahas tentang komponen ICT. Yang pertama, komputer. Komputer meliputi perangkat keras, hardware, perangkat lunak atau dikenal software, dan alat penyimpanan atau dikenal stroke. Sistem komputer terdiri dari komputer, software, informasi, programan, manusia, dan komunikasi. Yang kedua, komunikasi. Beberapa fasilitas komunikasi yang sering digunakan diantaranya adalah modem, multiplexer, concentrator, proses depan, bridge, gateway, dan network card. Yang ketiga, keterampilan penggunaan. Semua kemajuan dan perkembangan teknologi yang ada akan sia-sia apabila sumber daya manusia Anda tidak mampu menguasainya. Sebaliknya, bermanfaat teknologi informasi dan komunikasi akan semakin terasa apabila sumber daya manusia yang ada mengetahui apa, kapan, dan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat digunakan secara optimal. Komponen dasar komputer. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras merupakan perangkat keras yang terdapat dalam sistem komputer. Perangkat keras komputer terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, alat input yang terdiri dari keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua, alat input yang terdiri dari alat pemrosesan yang terdiri dari CPU atau lebih dikenal dengan Central Processing Unit, media penyimpanan, serta alat penghubung. Yang ketiga, alat output yang terdiri dari monitor dan printer. Bagian kedua yaitu dari perangkat dasar komputer, perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan suatu program yang berisi barisan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa komputer dan dimengerti oleh hardware. ICT sebagai manajemen sekolah. Peran ICT dalam sistem informasi manajemen berbasis sekolah atau disingkat dengan SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen, merupakan sistem yang secara terpadu mengaitkan manusia dengan mesin atau peralatan untuk menyajikan informasi guna pendukung pimpinan organisasi dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini di sekolah seperti pada umumnya, SIM terdiri atas unsur input, proses, dan output. Apabila unsur-unsur tersebut diterapkan pada sekolah, maka akan terlihat sebagai berikut. Input terdiri atas kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, dan keuangan. Proses dapat dilakukan dengan manual dan bantuan komputer. ICT dalam pendidikan. Bagian pertama yaitu ICT sebagai objek pembelajaran yang kebanyakan terorganisir dalam kursus-kursus spesial. Apa yang dipelajari tergantung pada bentuk pendidikan dan level siswa. Pendidikan ini mempersiapkan siswa untuk menggunakan ICT dalam pendidikan, keterampilan masa depan dalam kehidupan sosial. Bagian kedua yaitu ICT sebagai tool. Digunakan sebagai alat, misalnya ketika membuat tugas-tugas, mengumpulkan data dan dokumentasi, melakukan penelitian. Umumnya ICT digunakan dalam memecahkan permasalahan secara independen. Contoh software. Yang pertama, Microsoft Word dapat digunakan untuk membuat tampilan tekstural berupa tulisan maupun gambar. Yang kedua, Microsoft PowerPoint
dapat digunakan untuk membuat slide presentasi, mempunyai kemampuan menampilkan teks, suara, animasi, video, serta untuk membuat media interaktif dengan fasilitas Hyperlink yang dimiliki. Ketiga, Microsoft Excel. Software pengelolaan lembar data dapat digunakan untuk membuat media yang berupa grafik maupun untuk membuat simulasi. Yang keempat, mengolah citra seperti MS Paint, Corel Draw, dan lain-lain. Yang kelima, software pengelolaan video seperti MS Movie Maker, Video Lead, dan lain-lain. Yang keenam, software pengelolaan suara seperti MS Sound Record. Dampak positif ICT. Bagian pertama, pelajar jadi lebih mudah dalam belajar karena kebanyakan pelajar lebih suka praktek dibandingkan teori. Bagian kedua, pengajar jadi lebih mudah mengajar, jadi lebih mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi-presentasi. Bagian ketiga, bagi pelajar maupun pengajar, pemberian dan penerimaan materi atau tugas tidak harus tatap muka. Jadi, jika pengajar berhalangan hadir, tetap dapat memberi tugas atau materi melalui email. Bagian keempat, dalam membuat laporan, baik bagi pelajar maupun pengajar jadi lebih mudah karena jika memakai komputer akan mudah dikoreksi jika ada kesalahan. Bagian kelima, dalam belajar baik pelajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber karena adanya ICT. Dampak negatif ICT. Bagian pertama, pelajar yang menggunakan ICT hanya bisa dilaksanakan oleh sekolah yang mampu. Bagi sekolah-sekolah yang kurang mampu akan ketinggalan dan siswanya akan kesulitan jika mereka masuk ke sekolah lanjutan di kota besar yang sudah sering menggunakan ICT. Bagian kedua, setiap pelajar harus dapat memfasilitas yang sama. Jadi dalam pembelajaran yang menggunakan komputer, setiap pelajarnya harus memakai satu komputer yang memadai. Jika komputer dalam kondisi baik, hanya sebagian akan ada siswa yang hanya nonton, sehingga mereka tidak menguasai menggunakan komputer. Bagian ketiga, yaitu dalam pembelajaran, siswa-siswa yang tidak antusias dalam penerimaan materi yang seringkali lebih suka main game selama pembelajaran, sehingga mereka tidak konsentrasi dan tidak menerima materi yang diajarkan. Bagian keempat, dalam pembelajaran yang menggunakan internet yang tidak dibatasi, seringkali pelajar menggunakan internet bukan untuk keperluan belajar, misalnya membuka situs YouTube untuk menonton video dalam proses pembelajaran. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang ICT sebagai alat bantu manajemen sekolah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.